Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 88. Hah? Ya ampun sayang, kamu mah elap ingus pakai jas aku sih ha, seru Fauzan berpura-pura kesal. Sedangkan Senja yang melihat sang suami merasa jengkel, ia hanya tersenyum simpul sambil mengusap air matanya. Kapan lagi bisa membuat seorang Fauzan menjadi semarah itu padanya? Apalagi cuma perihal jas yang basah. Sayang, aku rela jas milikku basah kuyup karena kejahilan kamu, asal aku bisa ngeliat kamu tertawa lepas seperti ini. Senyuman kamu jauh lebih berharga untukku daripada hanya sebuah jas, batin Fauzan dengan raut wajah yang kesal tapi bahagia. Karena senyuman yang terlontar terlihat begitu menggemaskan, gairah Fauzan pun timbul lagi. Senja, sang istri yang selalu menjadi candu untuknya. Hasrat yang selalu timbul seakan memaksa untuk menyalurkan saat itu juga. Tanpa aba-aba, diraihnya tengkuk leher sang istri dengan perlahan. Dengan wajah yang sudah diusap dari basahnya air mata, Fauzan pun mengambil kesempatan itu. Dengan sangat lembut dan perlahan. Rasanya seperti pasangan suami istri yang sudah lama tak bertemu. Rasa rindu yang kian menjerat kuat, seolah menyimpan hasrat yang terpendam begitu dalam pada keduanya. Aku rindu kamu sayang, selalu merindukan kamu. Entah mengapa, ucap Fauzan yang langsung merebahkan tubuh Senja kembali. Kini posisi Senja berada tepat di bawah tubuh Fauzan yang menegang. Hasrat yang bergejolak seolah memaksa mereka untuk menyingkirkan segala hambatan yang ada. Bahkan rasa ketakutan Senja pun seolah musnah terhempas buayannya itu. Kalau abis operasi kuretase itu, apa udah boleh enak-enak lagi belum? Aku takut menyakiti kamu, sayang. Apa kita tanya dokter Ira dulu? Bisik Fauzan mendekatkan wajahnya pada sang istri. Belum sempat menjawab pertanyaan sulit dari sang suami, nafsunya sudah terlanjur bergelora dengan hebat. Bibir yang berucap manja menjadi tujuan pertama berlabuhnya. Selanjutnya, entahlah. Saat Fauzan ingin membuka pakaiannya, Senja lebih dulu tersadar akan ponselnya yang berdering.
tertera nomor telepon rumahnya yang lama yang memanggil. Ada telepon dari Bi Uma. Sebentar ya, aku angkat dulu, ucap Senja yang membuat Fauzan menghela nafasnya. Diterimanya telepon dari sang bibi oleh Senja. Sedangkan Fauzan, ia mulai tak bisa menahan sesuatu yang terlanjur terpancing. Lalu bagaimana? Bahkan rasanya cukup membuatnya gelisah dan sakit kepala. Halo Bi, ada apa? Tanya Senja dalam sambungan telepon. Halo Non, maaf Bibi jadi ganggu Non. Senja dan Aksa dibawa polisi Non. Tadi ada beberapa polisi datang ke rumah Non. Lalu mereka bawa surat penangkapan untuk Dan Aksa. Bibi takut Non. Ada apa sebenarnya dengan Dan Aksa? Tanya Bi Uma sambil menangis sesegukan. Apa? Kak Aksa ditangkap polisi Bi? Tanya Senja meyakinkan. Sebenarnya Senja memang sudah tak perlu lagi untuk terkejut jika mendengar kabar itu. Tapi tetap saja, hal itu tetap menjadi hal yang menyesakan untuk Senja. Bagaimana Aksa nantinya diperlakukan atau bagaimana dengan beratnya hukuman untuk sang kakak? Kak Aksa ditangkap polisi cuma untuk sementara aja kok Bi. Cuma untuk dimintai keterangan aja kok Bi. Kalau ternyata Kak Aksa bisa menjelaskan semuanya dan bisa membuktikan semuanya bahwa dia gak bersalah, pasti Kak Aksa juga akan secepatnya bebas kok Bi. Bi Uma bantu doa aja ya. Jelas Senja menasihati sambil berpura-pura tegar. Kalau ada informasi apapun mengenai Dan Aksa, tolong kabari Bibi secepatnya ya Non. Bibi khawatir banget sama keadaan Dan Aksa, Non. Bibi takut Non. Emang sebenarnya ada masalah apa Non? Tanya Bi Uma yang sukses membuat Senja mematung. Senja tahu hal ini memanglah bukan hal yang mudah. Tapi mau bagaimana lagi, diulang-ulang seperti apapun tetap saja tidak akan mudah dihadapi. Kekhawatiran Bi Uma juga kini dirasakan oleh Senja lagi. Ada suatu masalah yang gak bisa aku ceritain ke Bibi sekarang dan lewat telepon. Nanti kalau aku senggang, aku akan kesana ya Bi buat ceritain semuanya ke Bibi. Doakan aja yang terbaik untuk Kak Aksa ya Bi. Semoga gak ada hal yang lebih buruk lagi dari ini. Mohon Senja dengan begitu lirih. Senja merasakan betul bagaimana khawatirnya Bi Uma terhadap keadaan Aksa yang sebenarnya. Bagaimana tidak, sepeninggal Hedi Tama, sang ayah dan ibunya. Hanya Bi Uma yang selalu ada dan merawat mereka. Bahkan layaknya seperti anak Bi Uma itu sendiri. Setelah memutuskan sambungan telepon, Senja tertunduk memikirkan keadaan sang kakak lagi. Bahkan ia sampai terlupa bahwa ada sang suami yang sudah susah payah membuatnya tersenyum tadi.
Tadi, barusan banget, beberapa menit yang lalu, kamu udah ngeyakinin aku kalau kamu udah bener-bener ikhlas dan siap untuk menerima segala konsekuensinya. Yang namanya udah berurusan dengan hukum. Semuanya akan diproses sesuai pasal yang berlaku juga kecuali ada hal-hal lain yang meringankannya, ucap Fauzan memegang tangan sang istri. Aku siap. Harusnya aku emang beneran siap dan bukan hanya dari ucapan aku aja. Cuma rasanya masih seperti ada yang mengganjal, timpal Senja memegang dadanya. Lagi, perasaan sedih dan khawatir itu masih mendominasi pikiran Senja. Lagi-lagi tentang Aksa dengan segala pengaruh besarnya pada Senja. Sabar, mungkin hanya itu yang bisa Fauzan lakukan untuk menyelamatkan psikis sang istri. Kamu masih belum bisa ikhlas? Tanya Fauzan meyakinkan sang istri. Aku ikhlas, ucap Senja menimpali. Senja menyadari bahwa ada yang tegak tapi bukan keadilan dalam hidupnya. Bahkan mungkin dengan hukuman jeruji besi pun tak mampu membayar tunai semua kejahatan Aksa. Senja mendekati Fauzan tanpa aba-aba. Lebih tepatnya menyingkirkan jarak yang terasa terlampaui jauh. Sedangkan Fauzan susah payah ia memendam lagi hasrat yang sepertinya timbul di waktu yang kurang tepat. Tapi sebaliknya, justru sang istri malah merespon cepat dengan segala sentuhan yang membuat bangkit kembali. Fauzan cukup terkejut dengan segala respon dari sang istri. Hasrat yang sepertinya sudah terkubur malah dipaksa bangkit lagi. Lalu apa respon Fauzan? Makin bergairah tentunya. Kecupan hangat dengan penuh kerinduan selalu mengawali setiap sentuhan mereka. Buayan demi buayan entah mengapa selalu memiliki kerinduan yang besar dan berbeda. Selalu begitu. Kenapa sentuhanmu selalu membuatku lemah dan bergairah? Dan aku selalu merindukan hal ini, sayang. Tetaplah seperti ini. Jangan pernah dilepaskan karena bersama kamu aku merasa jauh lebih hidup. Ucap Fauzan saat memberikan jeda untuk Senja bernafas. Kenapa harus dilepaskan? Jika dengan mendekapmu aja udah sangat membuatku kuat dan jauh lebih nyaman dari posisi apapun itu. Timpal Senja menyentuh wajah sang suami lebih dekat lagi. Mereka pun larut dalam sentuhan yang begitu hangat. Segala masalah yang terjadi cukup membuat mereka kehabisan tenaga untuk berpikir. Bahkan untuk melepaskan kerinduan saja sama sekali tak ada waktu. Kamu yakin mau mengizinkan aku melakukannya lagi, di saat seperti ini? Aku gak mau pembicaraan kita di ranjang ada unsur hal lain ataupun nama lain. Aku hanya mau kita. Dan kerinduan kita, gak ada yang lain, seru Fauzan meyakinkan.
Sejujurnya hawa nafsu seorang laki-laki jauh lebih sulit dikendalikan jika dibanding dengan seorang wanita. Apalagi pada posisi yang sudah kepalang tanggung. Dengan menahannya akan membuat semuanya menjadi tambah rumit. Tolong, buat aku melupakan semua masalah yang terjadi dengan siapapun itu. Tolong, buat depresi aku lenyap dengan buayan kamu. Dan tolong, buat aku menghampiri ketenangan dari setiap belayan kamu. Desah senja semakin menaikkan hasrat sang suami. Aku akan melakukannya dengan penuh cinta, sayang. Aku akan melakukannya hingga membuat kamu melayang dan gak akan mengingat masalah itu lagi. Hanya ada kita. Timpal Fauzan tak menyia-nyiakan kesempatan emas. Bagaikan dua sejoli yang sudah lama tak bertemu. Eratnya dekapan mereka seraya menggambarkan betapa beratnya rindu yang menjerat batin mereka. Seakan mereka memendam jutaan rindu yang terselip di dalam setiap masalah. Hangatnya kecupan mereka juga seolah mengisyaratkan bahwa adanya hal terpendam amat dalam tapi tersekat oleh dinding yang amat kokoh, kuat dan tak tertandingi. Bahkan mampu menyita segala lingkup kehidupan mereka. Desakan nama aku, sayang. Jika kamu menginginkannya kembali, seru Fauzan memberikan aba-aba. Apakah ada yang lebih berat dari menahan rindu? Apakah ada yang lebih sulit dari menyadari munculnya hasrat? Mungkin ada. Tapi sayangnya, Fauzan dan Senja tidak peduli dengan hal itu. Karena mereka sudah lebih dulu hanyut dalam impian. Sedangkan Mueza, si kucing kesayangan hanyalah meringkuk di pojok kamar tanpa ingin tahu persoalan manusia, sang pemiliknya. Bukankah itu memang jauh lebih mudah? Di halaman rumah megah itu, terlihat sebuah mobil baru datang dan menempati halaman depan. Di saat yang bersamaan pula, Haris juga baru saja mengambil dokumennya yang ketinggalan di mobil. Dilihatnya sang putri keluar dari mobil barunya. Mobil yang beberapa hari lalu dibelikan khusus sebagai hadiah untuknya. Hadiah pertama dari seorang ayah untuk putri kecilnya yang dulu. Papa, tumben Papa udah di rumah jam segini. Lagi gak sibuk ya? Aku seneng melihat Papa jam segini udah ada di rumah loh, tanya Agnes sambil memeluk sekejap sang ayah. Iya sayang, Papa lagi senggang tadi, makanya bisa pulang cepet. Kamu sendiri gimana? Suka kan sama mobil baru kamu? Atau ada yang mau diganti? Tanya Haris mengusap kepala sang putri. Belum genap 1 minggu yang lalu, Haris menghadiahkan sebuah mobil baru untuk sang putri. Jika sang kakak menghadiahkan sebuah ponsel,
maka sama sekali tak mudah untuk Haris memberikan sebuah kendaraan untuk bisa dipakai kemanapun oleh sang putri kesayangannya. Suka, jalannya halus banget. Bannya papa ganti ya? Kayaknya bukan pakai ban bawaan pabrik deh, iya kan? Tanya Agnes menerka-nerka. Iya sayang, yang penting kamu suka dan bisa bikin kamu nyaman. Oh iya, kamu dari mana tadi? Tanya Haris mengalihkan pembicaraan. Waktu yang sangat emas, seorang ayah bisa berbincang-bincang tentang berbagai hal dengan putrinya sendiri, terutama untuk Haris. Hal ini sangat ia dambakan sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. Tadi aku habis ketemuan sama temen aku, Pah. Di acara seminar gitu. Terus aku jadi kepikiran pengen cari kerja deh, Pah. Apalagi aku kan cuma diem aja di rumah tuh, bete banget. Boleh kan kalau aku cari kerja, Pah? Rengek Agnes pada sang ayah. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.